Bab 375. Mulai sibuk. Audrey Han mengangkat kepalanya dan melihat Gita yang berguling-guling di sofa. Gita, bukannya aku mau mengataimu, tetapi apakah kamu sadar bahwa beberapa tahun belakangan ini kamu jadi jarang berpikir dengan otakmu? Gita, apa maksud ucapanmu? Kamu masih ingin bilang aku tidak punya otak? Kemudian dia berkata, kamu pikir aku tidak ingin menggunakan otakku? Aku dapat menganalisis beberapa hal dulu, tetapi kemudian aku menemukan bahwa otakku tidak dapat mengikuti daya kerja otakmu. Menurutmu, bagaimana seseorang bisa mengalami perubahan yang begitu signifikan? Wajar jika kamu menjadi pintar, tapi kenapa aku selalu merasa bahwa aku menjadi semakin bodoh? Audrey Han tidak dapat berkata-kata. Singkatnya, kamu anggap saja aku tidak punya otak. Lagi pula, aku tidak ingin berpikir dengan otak. Sekarang aku akan mencari nafkah untuk makan seperti ini setiap hari dan menunggu saat kematianku. Menurutku itu juga ide yang sangat bagus. Hei, cepat beritahu aku apa yang kamu pikirkan saat itu. Orang-orang di tim itu direkrut dengan gaji tinggi. Bagaimana jika mereka benar-benar pergi? Tidak akan. Audrey Han berbicara dengan tegas. Mengapa? Mereka bukan orang biasa. Audrey Han memandangnya dan dengan lembut menjelaskan, mereka semua adalah desainer yang sangat unggul, tetapi aku telah melihat resume mereka. Meskipun mereka memiliki banyak prestasi, tapi mereka baru memasuki industri ini dan sombong. Jika aku mengatakan sesuatu sedikit yang buruk, akan sangat mudah untuk membangkitkan sisi pemberontak mereka. Bahkan jika mereka benar-benar ingin meninggalkan perusahaan, mental mereka tidak akan bisa menerima gaji tanpa bekerja. Mereka akan memandang rendah diri mereka sendiri di dalam lubuk hati mereka. Ketika Gita mendengarnya mengatakan ini, dia tiba-tiba berbalik dari sofa dan duduk, lalu menatap Audrey Han, matanya seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Apa yang sedang kamu lakukan? Audrey Han menatapnya sambil tersenyum. Gita menatapnya dengan sangat serius. Audrey, aku menyadari bahwa kamu telah berubah sekarang. Kamu benar-benar berbeda dengan yang dulu. Kamu dulu. Masa lalu sudah berakhir. Audrey Han sepertinya tahu apa yang akan dia katakan sebelum Gita menyelesaikan kata-katanya. Jangan membahasnya lagi. Setelah mendengarnya, Gita menyadari bahwa dia hampir mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, jadi dia mengangguk. Mereka berkeliling sebentar di perusahaan dan kemudian pergi. Karena baru mendirikan perusahaan, dia masih harus memilih hari dan memikirkan nama untuknya. Setelah Audrey Han dan Gita pergi, Briani Zhang kembali dari jendela. Mobilnya biasa-biasa saja, aku pikir dia sangat kaya, ternyata masih mengemudikan mobil biasa. Mobil biasa. Talita mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Berapa harga mobil itu? Punya uang untuk mendirikan sebuah perusahaan, tetapi tidak punya uang untuk membeli mobil. Audrey Han yang mendirikan perusahaan untuknya, mungkin dia tidak mampu membeli mobil, dan hanya bisa membeli mobil yang pasaran. Briani Zhang terlihat sangat lembut, tetapi kata-katanya tidak selembut dengan paras wajahnya. Christy mengangkat kacamata di wajahnya dan tidak berbicara. Ronnie Lee memegang pipinya, tapi wanita ini benar-benar kejam. Dia tahu bagaimana cara menangani kelemahan kita dan membuat kita semua tetap di sini. Sebelum datang, aku pikir hari ini akan berjalan dengan lancar. Setelah mengatakannya, Ronnie Lee tersenyum dan melirik yang lain. Cih, Talita mencibir, mengapa harus pergi? Bukankah dia akan semakin merendahkan kita, jika kita pergi? Pergi setelah mengambil gaji tanpa bekerja, kita tidak tahu apa yang akan dikatakan orang-orang di industri ini di belakang kita. Christy mengangguk setuju ketika dia mendengar hal itu. Aku juga berpikir kita telah menandatangani kontrak dan mereka sudah membayar gaji di muka. Tidak terlalu tidak baik untuk langsung pergi saat ini juga. Marcel Wang berkata, bukan masalah baik atau tidak baik. Karena kita sudah ambil uangnya, maka bertahanlah selama beberapa bulan. Wanita itu terlihat tidak terlalu buruk,
Kebetulan kita punya waktu beberapa bulan untuk mengamati dan melihat seberapa terampil dia. Ronnie Lee cemberut, mengapa kata-kata ini terdengar sangat kotor. Talita memelototi Ronnie Lee begitu dia mendengarnya, manusia tolol ini. Melihat Talita marah, Marcel Wang memarahi Ronnie Lee, pikiranmu sendiri yang tidak senonoh, bisakah kamu tidak mengatakannya? Apa? Sebagai sesama pria, apa yang salah dengan ucapanku? Semua orang sudah dewasa dan apakah kita tidak boleh membahasnya sepatah kata pun? Dengan itu, Ronnie Lee juga melihat Talita yang marah. Talita yang cantik, bagaimana jika aku mengundangmu makan malam hari ini, apakah kamu setuju? Talita meludah, yang benar saja. Berkacalah untuk melihat, apakah dirimu pantas. Wajah Ronnie Lee tetap tidak berubah dan terus tersenyum, ya. Marcel Wang menyetujui ucapan Talita, karena Talita adalah wanita yang sedang dia kejar, jadi ketika Ronnie Lee mengajak Talita berkencan di hadapannya, tentu saja dia tidak senang dan berkata dengan marah, dengan wajahmu itu, sama sekali bukan selera Talita. Oh, mendengar ucapanmu, apakah dia akan menyukaimu? Ronnie Lee menjawab, membuat raut wajah Marcel Wang benar-benar masam. Sudah, berhenti berdebat. Christy menasihati dengan enggan, tidak banyak yang bisa dikerjakan hari ini. Bagaimana jika kita keluar dan makan malam bersama? Oke, ide bagus, ayo kita pergi bersama, Jason. Stephanie Xiao dengan cepat mengangguk setuju, lalu menoleh melihat Jason Lin dengan gembira. Siapa sangka, Jason Lin sama sekali tidak menanggapinya. Stephanie, apa kamu tidak lelah mengejar orang seperti ini? Lihat penampilannya yang kesepian itu, jangan bicara dengannya lagi. Itu bukan urusanmu, yang terpenting aku melakukannya dengan sukarela. Ah, aku ingin membantumu karena aku melihatmu sangat imut, tetapi terhambat oleh manusia tak berperasaan sepertinya. Perusahaan baru memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Meskipun Audrey Han tidak pernah berpikir untuk memulai sebuah perusahaan, begitu dia mulai menjalankan perusahaannya sendiri, dia akan mencoba melakukan semuanya dengan baik. Hal pertama adalah mencari staf perusahaan. Audrey Han hanya menyiapkan tim elit untuknya, tapi dia masih harus melakukan hal lain sendiri. Posisi sebagai asisten Audrey, tentu saja Gita yang menawarkan dirinya sendiri. Yang perlu kita rekrut mungkin adalah 1 atau 2 penjaga resepsionis yang bisa bertukar shift, dan kemudian penjaga keamanan, koki, dan pembersih. Kita bisa pergi ke agensi untuk melihat-lihat, ada banyak calon kandidat yang bisa kita pilih. Oke. Audrey Han mengangguk, aku akan menyerahkannya padamu. Tidak masalah, serahkan semuanya padaku. Setelah itu, Gita langsung melakukan hal ini, dan Audrey Han masih memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. 3 hari berlalu dengan cepat, Gita akhirnya telah mengisi posisi-posisi yang kosong itu dengan orang baru, dan Audrey Han juga telah menyelesaikan pekerjaan yang ada. Sebenarnya, dia sangat teliti, dia mengamati semua orang yang dicari Gita secara pribadi, dan setelah merasa tidak ada masalah, baru kemudian menyetujui mereka menandatangani kontrak percobaan. Alhasil 1 hari berlalu lagi, malam sudah sangat larut, Audrey Han masih menulis rencana di depan komputer. Glenn melihatnya dari belakang, Mommy, ini sudah sangat larut, aku mau tidur. Setelah mendengarkan ucapannya, Audrey Han menjawab tanpa menoleh, Glenn tidur dulu, Mommy akan menemanimu nanti. Bersambung.